Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita masing-masing. Kita mau merasakan kehadiran Tuhan. Supaya pada saat firman Tuhan pujian kita naikkan, itu menjadi tanah yang subur. Sehingga pada saat ini kita diberkati oleh Tuhan. Karena roh Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan, kami meminta pertolongan daripada Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Pada saat kami mengangkat pujian kepada-Mu Tuhan. Bila ada salah dan dosa yang kami lakukan Tuhan di dalam perkataan kami, sikap hidup kami. Ampuni kami Tuhan sehingga kami layak untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Kita angkat satu pujian, Saat Ku Menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, benar Tuhan, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hatiku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hatiku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
Mari kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan pada saat itu. Biarlah Tuhan juga roh-Mu yang bekerja dalam hati kami masing-masing Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kami menaikkan, merasakan mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di mana Tuhan telah mati di salib untuk menebus dosa-dosa kami. Di mana Tuhan telah melayakkan kami untuk memuji dan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Saat ku menyembah, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. katakan Yesusku penyelamat. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Menara
Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padaku. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupan yang harum daripada Tuhan. Berkati kami pada saat ini Tuhan. Berkatilah ibadah ini dari pertama pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin, diberkati oleh Tuhan. Ya, kita tetap berdiri, kita angkat satu pujian lagi. Kita mau katakan terima suka nih. Sekarang telah tiba. Ya, kita katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, pemerintahan Allah kita, kuasanya dan rapinya, pertananya para pendakwa kita. Oleh cara anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkannya, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba. Kita akan para pendakwa kita. Oleh cara anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Silakan duduk. Ya. Masih kuat memuji Tuhan. Ya. Di surga kita akan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Ya. Saya rasa pada saat ini 1 minggu telah kita lewati, ada yang bagi berkat atau kesaksian yang kita
terima dari Tuhan. Saya persilakan yang punya kesaksian. Ya, selamat pagi. Ya, pagi Pak. Bisa kedengaran? Kedengaran Pak? Ya. Nah, bagaimana setelah ibadah di tempat yang sekarang? Saya lihat Pak Saud tadi goyangnya lebih kencang lagi tadi. Biasanya kalau nyanyi itu nggak pernah goyang-goyang dia. Ternyata di ini tempat yang baru Pak ya? Iya Pak. Baru. Ya, jadi Ya. kita bersyukur karena Tuhan. Dan sebenarnya apa yang Tuhan sudah kerjakan. Saya mau tanya, satu aja pertanyaannya. Pernahkah kita berpikir bahwa kita ibadah sudah 22 tahun lebih dan kita masuk ke 23 tahun, kita tidak pernah sewa gedung. Karena tidak akan berpikir sebagai jemaat, apalagi sebagai niwan yang bekerja untuk pelayanan Tuhan. Pernah berpikir. Buat saya itu anugerah. Ketika kita dipindahkan ke belakang, itu sebabnya saya minta ayo kita berdoa. Kita berdoa, walaupun tidak sebesar yang kita pikirkan seperti yang pertama. Tapi kalau yang pertama itu ruangnya terlalu besar buat kita. Tetapi sekarang kita mulai bukan dari nol ya, dari sesuatu yang masih ada jemaat yang datang, tetapi jangan lupa kalian sebagai orang tua itu satu demi satu akan tinggalkan kakek juga. Kalau anak menikah mau kemana? Ya kan? Nah, Pak Alek itu masih ada si kecil yang masih diantar tiap hari dari pagi sampai siang, tapi yang satu itu sudah di SMA. Bentar lagi dia akan masuk universitas. Jadi boleh dibilang, dan masih ada Pak Nelson yang masih berjuang. Nah, kita minta belas kasih Tuhan supaya Tuhan memang bekerja untuk setiap kita yang sebagai pribadi yang punya tanggung jawab kepada Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua adalah dia memberikan anugerah buat kita bisa melayani dia, walaupun sebenarnya yang terakhir memang jemaat yang ada itu adalah orang yang memang setia kepada Tuhan. Itu cocoknya mereka terlibat bersama dengan kita. Nah, saya pikir nanti kalau minggu depan saya ibadah ikut lagi, karena minggu kemarin kami tidak bisa ikut. Tapi saya bersyukur pada Tuhan supaya Tuhan bekerja untuk kita. Ada beberapa orang yang setia. Ayo kita mulai dari bukan dari nol ya. Kita mulai dari apa yang Tuhan memang sudah berikan kepada kita. Dan saya terima kasih untuk sahabat-sahabat yang setia bisa menemani melayani di Metodis Injili Semarang. Itu sebabnya ayolah kita sama-sama melakukan apa yang Ya, terima kasih. Walaupun putus, kita berdoa ya masing-masing supaya anak. Ya, putus tadi. Ya. Ya, terima kasih Pak Yopi atas kesaksiannya. Kita tetap bersyukur ya. Pasti Tuhan sediakan segala sesuatunya. Kita tetap berdoa ya, supaya pada saat anak-anak kita menikah,
mereka terus tetap di sini ya. Bawa pasangannya masing-masing ya Jo. Ya Samuel juga, Arya semua, Tio ya, supaya terus ke sini. Jangan kalian yang dibawa ya, harus bawa pasangannya ke sini untuk beribadah bersama-sama dengan kita ya. Ya, masih ada yang mau kesaksian? Pak Aleh katanya, soalnya bisik-bisik dengan ibu. Nggak tahu ini bisik-bisik tetangga Pak Saud, jadi saya bingung. Ya. Ya, tapi pada dasarnya doakan saja karena orang waktu presentasi untuk disertasinya itu mereka tuh tebal-tebal Pak Saud, Bapak Ibu. Punya saya tuh tipis. Lalu ada yang mereka sudah isi itu narasi Ibraninya itu kan istilahnya itu harus dibaca, mengingat, mendengar, ya, menghafal dan sebagainya. Mereka tulis panjang lebar. Di bagiannya saya Pak Saud, waktu presentasi di profesor, saya langsung ngomong. Saya nggak nulis, saya cuma bilang saya ngomong aja, sisanya nanti saya nulis. Ya puji Tuhan, justru saya ngomong itu dianggap itu bagus dan benar. Orang udah tulis panjang lebar, punya saya simpel. Ya. Tapi ya semua itu karena kemurahan Tuhan. Jadi tahap 1 sudah lewat, tinggal dirampungin dan akhir Desember ini dikumpulkan disertasinya, revisi dan semuanya. Doakan supaya semuanya selesai. Tapi pada dasarnya lolos ujian itu seleksi masuk dan semuanya itu sudah beres ya. Ya puji Tuhan ya. Cuman tinggal lagi ada nanti wisuda ini ya. Doakan juga wisuda ya. Karena pilihannya ada 2 ya, satu di Korea, satu di pertama di Amerika, kedua di Korea. Ternyata keluar itu uangnya lumayan banyak. Ya. Tapi doakanlah karena semuanya sudah terjadwal dan juga semuanya juga agar Tuhan kasih hikmat supaya revisi dan semuanya juga bisa berjalan dengan baik. Ya. Tapi pada dasarnya revisi itu tidak terlalu besar di punya saya. Teman-teman itu ada yang sudah tulis tebal-tebal tapi pemikirannya mereka nggak dapat. Jadi bilang, "You ini punya sudah benar, kamu tulisnya aja dalam 3-4 minggu atau sebulan udah beres," katanya. Jadi puji Tuhan, ya, tinggal tolong doakan itu aja. Ya, mungkin sekilas itu karena tadi ada bisik-bisik tetangga, jadi saya ngomong aja. Karena saya jarang hal-hal tertentu, saya jarang ngomong masalahnya. Ya, ya, itu aja. Tuhan Yesus dimuliakan senantiasa. Ya, kita bersyukur ya, di mana Tuhan menolong sehingga presentasi disertasinya bisa berjalan dengan baik. Kita terus doakan ya, mudah-mudahan ya pada saat sudah mana di Korea supaya Ibu Mei ikut. Lihat orang Korea, oh masih ya, kita bersyukur ya, kita bersuka cita karena Tuhan senantiasa menolong kita. Kita angkat pujian, kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, terima sukacita surga. Ya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya,
surga nyata penuhiku. Saya lihat di sini terima sukacita surga, tapi nggak ada yang bersukacita saya lihat ya. Semua coba sambil terima sukacita surga kita nikmati ya. Kita angkat lagi pujian ini, terima sukacita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, kata semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Saya persilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang dapat mengubah hidup kita. Tanpa firman Tuhan ada dalam hati kita, kita susah untuk berubah. Biarkanlah firman Tuhan ini pada saat kita mendengarkan, ditaburkan di tempat tanah yang subur. Sehingga firman itu berbicara kepada kita masing-masing. Kita mau angkat pujian firman-Mu berkata, Kau besertaku. Kata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau
kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Tolongan di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. dengan sayap-Mu Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. katakan dengan sayap-Mu Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah.
Benar Tuhan, kami bersyukur karena kami punya kekuatan, karena Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami. Kami mau tetap berdiri teguh bersama dengan Engkau, kami mau terus menjalani kehidupan kami bersama Engkau, kami mau menikmati hari-hari kami bersama dengan Engkau, karena kami tahu Engkau ada di dalam hidup kami, Engkau siap untuk mendampingi kami, Engkau selalu ada bagi kami, dan kasih-Mu Tuhan tidak pernah terbatas atas hidup kami. Engkau Allah yang menerima kami apa adanya, dan Engkau yang tahu betul akan hidup kami. Engkau begitu detail dengan hidup kami, dan biarkan kami boleh semakin hari semakin yakin mempercayakan hidup kami kepada Engkau Allah yang mengasihi kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk waktu di mana kami boleh menaikkan pujian bagi Tuhan, dan kami boleh bersama-sama menikmati kehadiran Tuhan, dan kami pun saat ini mau bersama-sama belajar dari Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan tolong kami, bantu kami, sehingga kami boleh memahami apa yang harus kami kerjakan, dan kami memahami akan karya Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong hamba-Mu supaya hamba-Mu tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi hamba-Mu juga belajar dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya. Terima kasih Pak Saud bersama dengan tim. Ya, selamat pagi semuanya. Saya bersyukur banget gitu. Ini yang pertama kali saya masuk ya ruangan ini ya, karena kemarin ini nggak bisa hadir. Batuk saya itu luar biasa, nggak berhenti itu selama 1 minggu gitu ya, sampai sempat tidak masuk kerja gitu ya, tapi itu sangat-sangat mengganggu gitu, tetapi bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberikan kesehatan sehingga kita boleh bersama-sama hadir pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingat betul gitu ya, ketika saya masih kuliah di Yogyakarta dulu gitu ya, pada masa kuliah di STII, itu jadi semua mahasiswa sebelum menyelesaikan tugas pelayanan baptisan 15 orang gitu ya, itu tidak bisa dinyatakan lulus. Jadi harus belum bisa diwisuda kalau belum ada laporan 15 baptisan, dan harus selesai dulu gitu ya. Sejak awal saya kuliah, saya tuh udah minta sama Tuhan, karena ada banyak banget gitu ya, banyak sekali situasi-situasi yang membuat sebenarnya kuliah saya terkendala. Pada saat saya baru masuk, adik saya meninggal, saya nggak bisa kuliah dengan nyaman karena selalu sedih gitu ya. Di hari ulang tahun saya, adik saya nggak ada, jadi hari-hari itu berat gitu ya, sampai mau mengundurkan diri, tapi ada dosen yang menguatkan seperti itu sampai akhirnya berjalan. Dan ketika situasi yang berat itu saya alami, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau 4 tahun selesai gitu ya, dan saya mau IP saya nggak boleh di bawah 3, karena saya ngerasa berat banget saat itu, tapi saya minta sama Tuhan. Dan ada lagi gitu ya, saya baru tahu 15 harus selesai, kalau tidak selesai maka harus tahun kelima. Saya bilang sama Tuhan, nggak mau tahun kelima, saya tahun keempat aja. Benar Bapak Ibu yang terkasih, karena ketika saya semua yang saya minta dikasih sama Tuhan gitu ya, itu tahun keempat saya masih ingat, tahun 98 itu krisis moneter ya, saya lulus itu 97 gitu. Jadi ada teman-teman yang tidak selesai dengan tugas pelayanan ini, dia harus masuk tahun kelima dan masuk di dalam situasi krisis moneter. Dan bersyukurnya gitu ya, karena saya bisa menyelesaikan tugas pelayanan itu gitu ya, 15 baptisan itu. Jadi harus diselesaikan dulu tugasnya, baru bisa diakui pendidikan dan kesarjanaannya tempat saya kuliah saat itu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus ya, dia punya satu keyakinan penuh ketika dia menyatakan kemenangannya di dalam pertandingan iman. Dia berkata, aku telah
bukan mengakhiri hidup, tetapi aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kalau bicara tentang pertandingan, saya ingat gitu ya, karena para lelaki saya ini selalu di lapangan gitu ya, selalu bertanding gitu ya dengan banyak hal, dan ketika bertanding dengan baik, meraih kemenangan, ada satu sukacita tentunya gitu ya, ada perjuangan ketika harus bertanding. Rasul Paulus ya, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik. Aku telah memelihara iman. Dia berhasil menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan di dalam hidupnya. Dan Paulus tinggal menikmati buah dari perjuangannya, buah dari pertandingannya, yaitu mahkota kebenaran, upah yang dia terima. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tentu Rasul Paulus tidak ingin hanya dirinya sendiri yang bisa menikmati apa yang menjadi upah dari kemenangan iman. Tetapi dia mau Timotius, itu adalah anak didiknya gitu ya, anak rohaninya. Dia mau Timotius, dia mau jemaat yang dilayani, dan dia mau kita semua juga menikmati upah dari hasil kemenangan iman kita di dalam hidup pengiringan kita kepada Tuhan. Saya mau sama-sama membuka, kita sama-sama membuka di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Dua Timotius pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai ayat yang kedelapan. Kalau sudah semua, saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus di dalam Timotius ini, di dalam suratnya kepada Timotius, ketika Paulus menuliskan surat ini, gitu ya, Paulus tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Dan sedang ada di dalam kondisinya itu, dia sedang ada di dalam penjara. Kalau kita lihat tadi pasal 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 gitu ya. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan. Jadi artinya dia pada saat itu sedang dalam kondisi yang bukan sebenarnya dalam kondisi baik-baik saja gitu ya. Kebayangkan kalau seandainya kita sudah tahu, atau misalnya dokter sudah memvonis kita, usia kita misalnya hanya sampai umur 50 tahun misalnya gitu ya. Buat saya berarti usia 50 tahun berarti sudah habis ya waktunya. Tetapi Rasul Paulus dikatakan, dikatakan di ayat yang ke-6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dia sedang di dalam satu kondisi yang tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Tetapi lihat, pada saat itu teman-teman Paulus banyak yang meninggalkan dia. Ketika Rasul Paulus di dalam situasi yang berat, di dalam penjara, teman-temannya banyak meninggalkan dia, gitu ya. Hanya kalau di ayat yang ke-11, Lukas yang masih setia untuk mendampingi dia, gitu ya. Tentu kondisi yang demikian itu akan mempengaruhi hidup seseorang, ya. Bisa jadi mempengaruhi pelayanannya. Paulus bisa berkata, ini aku melayani Tuhan, bekerja siang malam, all out semuanya, aku banyak berkorban, tapi apa yang aku dapat? Dia harus dipenjara, dia harus menderita, teman-temannya meninggalkan dia, seperti itu ya. Tetapi yang luar biasa yang mau sama-sama kita belajar adalah Rasul Paulus, ya, dia tetap fokus kepada pelayanannya, dia tetap fokus bukan kepada dirinya sendiri, tetapi kepada siapa yang dia layani.
ini menarik. Kadangkala kita terpengaruh banyak hal untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Atau kita seringkali fokus kepada diri kita sendiri. Ya. Beberapa waktu ini saya harus melayani anak-anak di sekolah itu yang selalu fokusnya kepada diri sendiri. Anak-anak kelas 7, kelas 8, selalu merasa dirinya, aduh dah aku mah gak bisa, aduh aku mah begini gitu ya. Selalu fokusnya, kenapa teman-teman ninggalin aku, kenapa aku tidak bisa diterima. Selalu fokusnya mengasihani diri sendiri dan merasa dirinya paling menderita. Tetapi menarik adalah Rasul Paulus fokusnya bukan kepada diri sendiri. Tetapi fokusnya kepada siapa pribadi yang membuat dia ada sampai saat itu. Pribadi yang memberikan tugas pelayanan kepada dia. Allah yang memberikan pengharapan, Yesus yang memberikan jaminan yang nyata di dalam hidupnya. Kalau dia fokus kepada penderitaannya, tentu dia tidak akan bertahan sampai akhir. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada 3 hal yang sama-sama kita mau belajar dari Rasul Paulus sehingga dia pun bisa berkata, aku mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Yang pertama adalah dia mengajarkan kepada Timotius yang pertama, kuasailah dirimu. Menguasai diri di dalam segala hal. Ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Menguasai diri. Menguasai diri itu berarti bisa bersikap bijaksana dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi, ya, dapat mengendalikan diri. Menguasai diri itu hal yang paling susah ya. Ada banyak hal yang harus kita kuasai dalam hidup kita. Kalau kita orang yang suka marah gitu ya, aduh berjuang banget untuk tidak marah. Kalau kita orang yang tidak sabaran, berjuang betul untuk menguasai rasa bisa sabar gitu ya. Menguasai diri di dalam segala hal, bukan hanya di dalam satu perkara saja, ya. Dalam situasi terkekang di dalam penjara, Rasul Paulus mau memberikan contoh saat semua orang teman-teman meninggalkan dia, saat keberadaannya tidak diterima, saat mengalami pengkhianatan, saat mengalami penghinaan gitu ya. Terlalu mudah bagi Paulus itu untuk marah. Terlalu mudah bagi Rasul Paulus itu untuk meninggalkan Tuhan. Terlalu mudah untuk kecewa sama Tuhan. Terlalu mudah untuk berkata, apaan sih ini? Gitu ya. Terlalu mudah untuk muring-muring mungkin sepanjang hari gitu ya. Saya ingat betul beberapa waktu yang lalu gitu ya. Saya tuh kesel banget gitu ya, di tempat pekerjaan tuh kesel banget. Terus saya ngadu sama orang yang dekat tentu ya sama saya. Ya sama Tuhan udah pasti. Saya ngadu sama suami saya bilang begini gitu saya WA gitu ya. Terus dia cuman bilang gini, ya udah Dek, dijalanin aja, dia berkata. Terus dia bilang gini, doain aja ya Dek. Di tengah kemarahan saya dia hanya berkata, doain aja ya Dek, kita kan orang baik. Ya gitu ya, saya pengen ketawa juga gitu ya dengarnya. Kita kan orang baik, jadi doakan saja gitu ya. Jadi lakukan yang terbaik aja, nggak usah yang gimana-gimana gitu ya. Saya pengen ketawa tapi itu mengademkan saya gitu ya ketika dia berkata, kita kan orang baik ya, nggak usah dibalas tapi doakan saja. Karena mungkin dia melihat itu sesuatu yang nggak gimana-gimana gitu ya. Tapi kan saya kesel, saya bilang gitu gini ya. Tapi akhirnya saya berkata bahwa iya ya itu ya. Ngapain saya harus terbawa emosi. Nah kadang-kadang ada situasi-situasi di dalam diri kita yang kita nggak bisa menguasai atau mengendalikan diri kita. Apalagi ketika situasinya itu sesuatu yang tidak mengenakan. Betul ya? Nah, tetapi Rasul Paulus tahu apa arti menguasai diri. Saya senang banget ketika Rasul Paulus pun pernah berkata di dalam nats yang lain, dia berkata, aku tahu apa itu kelebihan, aku tahu apa itu kekurangan, tetapi aku belajar. Dia selalu belajar. Aku belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada padaku. Dia bisa menguasai dirinya sedemikian rupa karena dia fokusnya bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi fokusnya kepada pribadi yang menjadikan dia, pribadi yang mendampingi dia, pribadi yang menyelamatkan dia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya
Rasul Paulus tahu apa artinya menguasai diri. Dia mampu menguasai dirinya, dia mampu mengendalikan dirinya, bukan berarti bahwa dia tidak boleh marah. Dia tidak pernah marah, bukan berarti dia tidak pernah kecewa, bukan berarti dia tidak pernah sakit hati. Kadang-kadang kita seringkali berpikir salah gitu ya. Oh, orang Kristen tidak boleh marah. Oh, orang Kristen harus istilahnya tuh nerimo gitu ya. Tetapi ada bagian-bagian yang saya ingat ada satu teman saya yang berkata begini, saya tuh bingung sama anak saya, konseling satu guru gitu ya, ngobrol sama saya itu hampir 2 jam gitu ya, saya hanya dengerin gitu ya, kasihan dengan banyak hal gitu. Dia ngerasa putus asa dengan keluarga dan dengan anak-anaknya. Kemudian dia berkata begini, saya itu anak saya itu kayaknya tuh kalau di sekolah itu suka dibully gitu ya. Terus saya tuh nggak tahu kok kayaknya tuh dia tuh tidak ada perlawanan, tidak ada apa-apa. Terus saya hanya berkata, ajarkan anak-anak untuk bisa merespon ketika orang lain atau teman-temannya berlaku tidak baik itu penerimaannya itu harus diberitahu gitu loh. Tidak memberikan kesempatan kepada temannya untuk membuli dia. Jadi bukan berarti harus ketika temannya membuli kemudian langsung dihajar, saya bilang gitu ya. Tapi terus kemudian dia bilang begini, iya aku tuh bingung karena suamiku itu, katanya bilang gitu. Suaminya bilang, kalau anaknya cerita, suaminya langsung bilang, hajar aja gitu ya, hajar aja. Aku langsung bilang, kata dia bilang gitu loh. Saya langsung bilang, gak boleh dihajar. Nanti kalau dihajar nanti mama yang selalu dipanggil guru gitu ya dengan masalah itu. Jadi saya katakan sebenarnya kurang tepat kalau tidak boleh membalasnya itu dengan tujuan supaya jangan dia dipanggil sama guru. Karena anak akan berpikir bahwa oh iya saya tidak boleh melakukan perlawanan gitu ya, defend membela dirinya itu supaya mamanya nggak dipanggil. Bukan karena sesuatu yang pas gitu. Nah jadi luar biasa gitu ya. Kadang-kadang kita di dalam situasi-situasi yang seringkali kita bingung untuk mengambil sebuah keputusan. Tetapi Rasul Paulus gitu ya. Rasul Paulus tahu betul apa yang harus dia kerjakan. Dia tahu betul bahwa ada hal-hal di mana dia harus bisa menguasai dirinya. Ya. Nah tentunya dia mau bukan hanya dirinya yang bisa. Tetapi juga Timotius, tapi juga kita. Saya nggak tahu kita harus berjuang menguasai diri dalam hal apa, gitu ya. Istri mungkin harus sabar menguasai kesabaran dengan suami, suami juga harus sabar dengan istri gitu ya. Aduh istri saya kok cerewet banget sih misalnya gitu ya. Atau misalnya aduh suami saya kok nggak ngerti banget sih gitu ya. Anak-anak mungkin harus berjuang untuk menghadapi orang tua. Aduh mama kok nggak ngerti saya sih, aduh papa kok nggak ngerti saya sih gitu ya. Atau mungkin menguasai diri ketika punya kerinduan mau dekat sama orang tua tapi orang tua nggak bisa dekat, orang tua juga mungkin mau dekat sama anaknya, anaknya nggak bisa didekati, ada banyak hal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya nggak tahu ya dalam hal apa kita sudah menguasai sisi-sisi kehidupan kita. Tetapi hari ini kita kembali diajarkan, kuasailah dirimu. Yang kedua adalah dikatakan di situ sabar menderita. Mengenai ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Tadi pujian itu menarik buat saya gitu ya. Ada semangat yang tidak pernah patah di dalam diriku, tadi pujian itu karena apa? Karena Tuhan ada di dalam diri saya. Bisa menghadapi banyak gejolak, gelombang gitu ya, penderitaan karena ada Tuhan. Bapak Ibu, sabar menderita. Ketika perasaan kita dilukai, ketika perasaan kita tidak dihargai, ketika kita tidak dipedulikan, ketika hasil kerja kita enggak kelihatan gitu ya, ketika semuanya rasanya sia-sia dan tidak dihargai, gimana respon kita? Akhir-akhir ini tuh saya seringkali ngerasa enggak sabar. Gak sabar dengan dengan pekerjaan saya, dengan situasi-situasi di sekitar saya. Kadang-kadang tuh tanpa saya sadari itu saya sering kali ngedumel gitu ya. Yang ngademin ya suami saya gitu ya. Udahlah dek, receh gitu ya kadang-kadang. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang saya ngerasa saya bilang, aduh aku tuh pengen keluar ya, rasanya udah cukup deh kerja udah lama banget gitu ya. Tapi dipikir-pikir lagi,
sayang juga karena kan tinggal 5 tahun lagi masa pensiun saya gitu ya. Terus saya bilang aku nggak rela kalau kalau aku resign terus nggak dapat apa-apa gitu ya. Tapi Bapak Ibu kadangkala gitu ya, ketika situasinya bahkan ada banyak hal yang saya kerjakan kayaknya susah banget tembusnya gitu loh, susah banget gitu ya. Jadi ada banyak hal yang sering kali membuat saya tuh ngerasa nggak sabar. Nah, Bapak Ibu, sabar menderita ketika situasinya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, bukan berarti seperti saya tadi katakan, ya udahlah nerimo, diapa-apain nerimo, diuyak-uyak ya nerimo gitu ya. Maksudnya orang sampai gimana-gimana ya udah gitu ya. Terus bisa kita berkata ya udah aku mah biarin aja, tetapi hatinya masih gondok gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sabar menderita ketika kita diperhadapkan pada hal-hal yang demikian gitu ya. Dengan apa yang kita alami. Paulus mau menganggap bahwa apa yang kita alami adalah sesuatu yang memang harus kita terima. Saya kalau dengar ceritanya Welly itu gitu ya, dengan situasi-situasi pekerjaan dia, dengan pertemanan dia dan semua gitu ya, lingkungannya dia, circle-nya dia. Kadang-kadang yang greget itu saya gitu ya, kamu tuh kok diem aja sih gitu ya. Terus yang nggak terima itu saya gitu ya, kadang-kadang dia hanya bilang biarinlah dek gitu ya. Ketika ada gesekan bahkan dengan keluarga juga, jadi saya bilang kamu tuh kayaknya apa sih? Saya tuh ngerasa ya ada sesuatu hal gitu loh yang dia kerjakan, tapi dia hanya bilang biarin aja. Saya mah sudah menyerahkan semuanya sama Tuhan, biar Tuhan yang kerja. Yang malu saya ya, waktu dia ngomong seperti itu yang malu saya gitu ya. Tapi ini saling mengingatkan gitu ya. Dan benar terbukti bahwa apa yang dia katakan ketika dia sudah menyerahkan semuanya sama Tuhan, semuanya itu mulai dibukakan gitu loh satu-satu. Kesabaran dia itu mulai membuahkan hasil dan dia cerita. Meskipun dia itu bukan tipikal orang yang bisa cerita di depan gitu ya. Tapi dia setiap kali ada hal-hal dia selalu cerita sama saya dan itu banyak hal juga membuat saya juga belajar gitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus mau bahwa semua yang kita alami, hal yang tidak enak pun, baiklah cobalah untuk kita menganggap bahwa itu memang sesuatu yang harus kita alami. Ketika kita mengeluh, ketika kita marah-marah, jadi double. Memang harus dialami, terus kitanya muring-muring misalnya, jadi double ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa Rasul Paulus bisa melewati situasi-situasi yang sulit karena dia belajar untuk menguasai diri, karena dia belajar untuk sabar menderita dalam arti bahwa segala sesuatu yang dia alami memang sesuatu yang memang harus dia jalani. Beda lagi ya Bapak Ibu kalau kita menderita karena kesalahan kita sendiri, karena kecerobohan kita sendiri gitu ya. Banyak hal kan tentu seringkali kita merasa bahwa apa yang kita alami itu karena orang lain. Tetapi mari sama-sama kita juga belajar. Kadangkala sesuatu hal yang kita alami yang tidak menyenangkan, penderitaan kita, itu juga karena kecerobohan kita, karena kesalahan kita gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang terakhir Rasul Paulus mau kita sama-sama belajar. Bukan hanya menguasai diri di dalam segala hal, bukan hanya sabar menderita di dalam apa yang kita harus alami, memang harus alami, tetapi juga dia mau kita belajar melakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Di dalam ayat yang kelima, terakhir dikatakan lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kita seringkali berkata bahwa tugas memberitakan Injil itu tugasnya pendeta, tugasnya hamba Tuhan, tugasnya guru sekolah minggu, tugasnya guru agama, tugasnya majelis gitu ya. Tetapi kita sama-sama menyadari bahwa tugas itu menjadi tugas kita bersama ya. Paulus mau kembali mengingatkan bahwa inti dari semua pelayanannya adalah memenangkan jiwa bagi Tuhan. Mungkin kita berkata, saya mah gak bisa untuk menginjili orang, saya mah gak bisa untuk memberitakan Injil, apalagi memberitakan Injil, ngomong aja sama orang aja susah gitu ya. Apalagi kalau misalnya orang-orang yang bukan cerewet kayak saya gitu ya, yang introvert, yang pendiam, gimana caranya? Saya gak berani, saya gak pintar, jadi kayak ingat Musa.
Tuhan aku nggak bisa, nanti dia ngomong apa, banyak banget dalihnya. Terus Tuhan bilang apa, siapa sih yang membuat kamu bisa berkata-kata? Aku, kata Tuhan. Tapi rasa ketidakpercayaan dirinya membuat dia tetap tidak mau melakukan apa yang ditugaskan oleh Tuhan. Sehingga dia memberikannya kepada kakaknya Harun. Seringkali kita pun berkata demikian seperti itu. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, saya mau kita sama-sama belajar. Saya dan kita semua adalah surat Tuhan yang terbuka. Mungkin kita tidak harus seperti Pak Nelson gitu ya, pergi ke Kuningan gitu ya, menginjili orang seperti itu. Tetapi saya dan saudara surat yang terbuka. Pemberitaan Injil bukan hanya seperti orang yang menginjili, itu memang baik ya. Tetapi kehidupan kita hari lepas hari, kita menjadi surat yang terbuka, itu juga menjadi pemberitaan Injil. Perkataanmu, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu respon terhadap situasi-situasi yang ada, itu menjadi bagian dari pemberitaan Injil. Bagaimana orang bisa mengenal Tuhan, bahwa kita punya Tuhan yang mengasihi kalau kita tidak pernah mengasihi. Kita bisa berkata kita harus mengasihi sesama kita. Lah di rumah aja sama istri nggak mengasihi, di rumah aja sama suami nggak mengasihi, anak tidak bisa mengasihi orang tua tidak bisa mengasihi anak. Bagaimana kita bisa berkata, yuk kita saling mengasihi? Karena surat terbuka itu tidak menjadi surat yang terbuka, tetapi menjadi surat yang tertutup. Ketika para anak-anak muda ngomong sesuatu hal yang kasar itu menjadi hal yang biasa. Saya itu kadang-kadang greget banget gitu ya. Seringkali saya ngelihat di sekolah-sekolah Kristen gitu ya. Anak-anak muda ngomonginnya juga gak enak gitu ya. Kayaknya tuh ngomongnya, apalah, saya bingung gitu ya. Tapi kenapa itu sesuatu hal yang kayaknya tuh biasa dan orang yang menerimanya tuh mau gitu loh ya. Dibilang jangjing gitu ya, saya bingung gitu ya. Tapi saya mau para pemuda di tempat ini gak ada kata-kata kasar keluar dari mulutmu. Karena engkau adalah surat yang terbuka. Gak ada pikiran-pikiran yang jahat yang mencari gimana caranya untuk mencelakakan orang lain. Karena engkau surat yang terbuka. Ketika orang lain melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak perlu kita menjadi sama. Nanti dibilang cupu, nanti dibilang gak update, nanti dibilang ketinggalan zaman. Engkau surat yang terbuka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Ketika seorang anak melihat suami dan istri, ayah dan ibu bisa saling mengasihi, maka dia akan belajar banyak. Ketika anak bisa menunjukkan rasa hormat dan sayang kepada orang tua, saya sangat yakin bahwa orang tua pun akan melakukan hal yang sama. Kalaupun kita tidak dapat mendapatkan feedback dari orang tua atau dari anak, paling tidak kita sudah melakukan bagian kita. Seringkali di antara saudara juga seringkali gitu ya, ribut ya di rumah ya. Apalagi yang kalau yang anak tunggal itu biasanya ributnya ya hanya dengan orang tuanya gitu ya. Saya nggak tahu nih Natali sama Samuel suka ribut nggak, suka gesekan nggak gitu ya. Tapi kadang-kadang gesekan itu buat bonding jadi lebih kuat gitu ya. Dede kalau sekarang jauh sama kakaknya, kalau pas ketemu sama kakaknya tuh kadang-kadang suka gitu. Saya tuh suka ketawa-ketawa aja, seneng gitu ya. Tapi nanti tiba-tiba kelihatan mereka asik berdua gitu ya. Hanya ngomongin aja di belakang tuh lihat mereka berdua. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yuk sama-sama. Biarkan anak-anak melihat bahwa orang tua adalah surat terbuka bagi dirinya. Anak-anak melihat bahwa orang tua melihat bahwa kalian adalah surat terbuka bagi hidup orang tua. Kita menjadi Injil yang hidup. Apa yang engkau katakan, apa yang engkau kerjakan, itu menjadi nilai dirimu seperti apa. Cara pandang kita terhadap sesuatu, itu juga menjadi bagian di mana orang bisa belajar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berkata, Allah saya, Tuhan saya adalah Tuhan yang mampu mengerjakan segala sesuatu, Tuhan yang memberikan penghiburan gitu ya, atau Tuhan yang memberikan kekuatan.
Tetapi keseharian kita ketika kita selalu mengeluh dengan setiap situasi yang kita hadapi, apakah orang akan melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang menolong? Bapak Ibu jangan pernah patah iman, menjadi rapuh, menjadi patah di dalam banyak hal di dalam kehidupan kita, sampai-sampai kita berkata bahwa Tuhan tidak bisa menolong kita. Kemarin teman yang ngobrol dengan saya, dia berkata, saya percaya sama Tuhan, saya sedang pada masa krisis iman, dia katakan. Saya percaya sama Tuhan, tapi saya tidak percaya untuk mempercayakan hidup saya kepada Dia. Kemudian saya berkata, oh tidak apa-apa, itu sebuah pilihan, saya katakan. Ketika engkau tidak mau mempercayakan atau tidak bisa mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, itu sebuah pilihan. Kemudian saya hanya berkata, lalu kamu bisa mempercayakan hidupmu kepada siapa? Dan dia hanya berkata, enggak tahu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keyakinan kita terhadap Tuhan, pengenalan kita terhadap Tuhan itu akan menentukan keyakinan kita, iman kita, kepercayaan kita, setiap keputusan-keputusan kita. Ya. Hari ini kita belajar bahwa menunaikan tugas pelayanan, menyampaikan Injilnya Tuhan, bukan hanya secara seperti yang tugas dilakukan oleh para penginjil. Tetapi ketika kita di dalam keseharian kita, jadilah surat yang terbuka. Jadilah orang yang baunya itu wangi, bukan menjadi bau busuk. Di dalam pertemanan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam studi. Ya. Menunaikan tugas pelayanan. Rasul Paulus mau bahwa ketika Timotius punya tugas yang harus dikerjakan, ketika dirinya punya tugas yang dikerjakan, maka itu menjadi satu tanggung jawab yang harus diselesaikan. Di dalam Efesus pasal, boleh satu orang membacakan Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Bisa salah seorang bacakan? Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Terima kasih Pak Yopi. Ya, karena kita ini buatan Allah. Saya suka banget sama ayat ini. Dan bukan hanya itu saja. Udah buatan Allah berarti perfect, sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat celah. Buatan Allah setelah itu dikatakan diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan, bukan sampai di situ, tetapi melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan yang disiapkan buat saya dan saudara adalah pekerjaan yang baik, apapun itu. Yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah nggak tiba-tiba nembak, kamu kerjain ini tugas kamu. Enggak, Tuhan sudah mempersiapkan sebelumnya. Ada rencana yang baik, ada rencana yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, yuk kita sama-sama, saya dan kita semua, jangan pernah meremehkan hidup kita. Jangan pernah meremehkan pribadi kita. Keberadaan kita, apapun itu, secara fisik, secara apapun. Karena kita diciptakan oleh Tuhan, bukan berhenti sampai di situ, tetapi ada pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Kebayang gak sih kalau yang mempersiapkan pekerjaan untuk kita itu adalah Allah yang luar biasa. Kan kadang-kadang kalau kita pelayanan suka gini ya, ditodong tiba-tiba, Mei juga suka gitu, maaf ya Mbak tiba-tiba ditodong gitu ya. Tapi Tuhan bukan seperti itu yang menodong akhirnya, nih pekerjaan harus dikerjakan, enggak.
Dan dia mau dikatakan supaya kita hidup di dalamnya, di dalam pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan. Pekerjaannya apa? Pekerjaannya adalah melakukan hal-hal yang memang Tuhan sudah suratkan di dalam Injil itu. Ajaran-ajarannya. Tuhan punya master plan yang luar biasa. Sejak kejatuhan manusia di dalam dosa sampai penebusan, sampai nanti kedatangan Tuhan. Kita itu ada di dalam hidupnya Tuhan. Kita itu ada di dalam hatinya Tuhan. Saya selalu bergetar setiap kali saya mengingat kalimat ini, saya ada di dalam hatinya Tuhan. Ya, ini yang masih belum punya pasangan, ketika nanti mendapatkan pasangan, waduh ada di dalam hati pasangannya tuh rasanya tuh, waduh enak banget. Ya. Bahkan yang sudah punya pasangan, yang sudah menjadi suami istri, ada di dalam hati pasangannya, aduh rasanya adem banget. Ya. Anak-anak ada di dalam hati orang tua, aduh rasanya adem banget. Orang tua ada di dalam hatinya anak, aduh adem banget. Benar gak? Bukan hanya kata-kata. Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, lihat bagaimana dikatakan pekerjaan yang baik. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Artinya tuntaskan tugas pelayananmu atau tunaikan tugas pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan di dalam hidupmu itu dengan baik. Dalam keseharian kita, apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita? Orang tua mendidik anak, membesarkan anak, mendampingi anak, tunaikan tugas itu. Anak-anak, firman Tuhan yang bilang hormatilah ayah dan ibumu. Itu bukan sekedar kata-kata yang mengecap aja gitu ya. Tapi hargailah, hormatilah ayah dan ibumu. Itu menjadi tugas juga yang harus diselesaikan. Orang tua jangan melukai anak-anak, itu pun tugas yang harus diselesaikan. Di dalam studi anak-anak yang apa namanya rekan-rekan teman-teman yang lagi kuliah ya selesaikan. Yang bekerja ya selesaikan. Kadang-kadang dalam pekerjaan ini banyak yang ngegemesin ya Nat ya. Sama gitu ya. Tapi ketika itu dipercayakan, selesaikan. Kalau di rumah itu, saya itu suka ngomong sama Dede. Dia itu pintar banget masak nasi. Kalau masak nasi itu enak gitu ya. Terus saya bilang sama dia, Dede bagian masak nasi ya. Ya gitu ya. Jadi dia pokoknya bagian masak, kalau pas apa namanya dia memang waktunya ada, dia pasti masak nasi. Sama satu lagi adalah tugasnya cuci piring. Kalau habis makan malam gitu ya. Kalau yang lain-lainnya saya juga kerjakan. Tapi pokoknya habis yang makan malam aja dia harus cuci piring. Cuci ya Dek. Ya sekali waktu. Saya lihat dah cuci piring. Udah bagiannya tugas dia. Dia udah disimpan tapi nggak dicuci. Terus dia ke kamar aja gitu ya. Saya tuh sudah dalam hati, ini dicuci nggak ya, dicuci nggak ya gitu ya. Terus saya sabar aja nunggu gitu ya. Saya pengen ngomong tapi kok kayaknya cerewet banget gitu ya. Udah ngomong karena dia udah ngomong iya gitu ya. Saya diam, saya tunggu gitu. Gak dicuci juga gitu ya. Tapi saya diam aja, saya mau ngomong sama papanya takut salah. Nanti papanya karena apa ya, sama-sama laki gitu ya. Saya diam tapi saya sabar gitu ya. Kok gak diselesaikan sih tugasnya gitu ya dalam hati. Begitu saya udah gak sabar, saya pengen ngomong, tahu gak dia kucluk ke tempat cucian, dia cuci piring gitu ya. Nah Bapak Ibu, dia menunaikan tugas itu. Sekali waktu dia nggak tunaikan tugas itu karena mungkin entah apa kelupaan, karena saya memang tidak harus selalu habis makan langsung gitu ya. Terus pagi-pagi gitu ya, dia hanya bilang sama saya, aku lupa nggak cuci piring gitu ya. Tapi dia cuci gitu ya. Kadang-kadang suka nggak tega, tapi nggak apa-apa, saya pikir-pikir ya udahlah ya karena dia anak cowok juga. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Dia memang tipikalnya tuh nggak banyak ngomong gitu ya. Tapi ketika dia mau harus dikerjakan apa yang harus dia kerjakan, dia kerjakan. Kadang-kadang saya bilang sama bapaknya, duh kalau di sini dia harus cuci piring ya. Ya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, tunaikan tugas pekerjaan. Apa yang menjadi kewajibanmu, tunaikan gitu ya. Kita bagi-bagi tugas karena saya bilang di sini nggak ada pembantu ya, pembantunya cuma seminggu sekali gitu ya. Bagiannya Meli itu mengerjakan apa namanya buang sampah, bagian buang sampah. Nanti bagian saya, jadi semua udah ada tugasnya masing-masing gitu ya. Nanti kadang-kadang kalau pas saya pulang masih lupa, terus saya bilang, sampahnya belum dibuang, dia bilang gitu. Iya, memang apa namanya dia
si keranjangnya itu kan masih sedikit gitu ya sampahnya. Jadi nunggu sampahnya banyak dulu gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang sederhana, hal yang sepele, tapi kita punya tugas masing-masing. Itu dalam keseharian kita. Tugas kita tunaikan tugas pelayanan, karena belajar dari hal yang sederhana kecil kita bertanggung jawab, maka kita bisa bertanggung jawab untuk hal-hal yang besar. Saya masih banyak belajar ya. Itu masih harus banyak sabar dengan saya gitu. Ya karena dengan banyak hal gitu ya. Saya sudah biasa sendiri, mengerjakan apa-apa sendiri gitu ya. Jadi kadang-kadang terus keras kepala, saya itu keras kepala gitu. Kadang-kadang dia suka gini, ngeyel gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, ada bagian-bagian di mana saya belajar banyak gitu ya. Dan Rasul Paulus hari ini mengingatkan kepada kita, menguasai diri dalam segala hal. Sabar ketika kita harus merasakan hal-hal yang memang harus rasakan meskipun itu hal yang tidak menyenangkan ya, dan tunaikanlah apa yang menjadi tugas di dalam kehidupan kita, karena tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kita tentu menjadi hal yang baik karena Dia sudah siapkan semuanya dengan baik. Mari kita berdoa. Minta pemusik boleh menaikkan satu pujian. Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di pikiranmu, dan ku di rencanamu.
Tuhan, kalau kami semua ada di pikirannya Tuhan, ada di hatinya Tuhan, ada di rencananya Tuhan, dan kami tidak ditinggalkan sendiri, kami tidak dibiarkan melewati hari-hari kami sendiri, tetapi kami tetap ada di dalam kasih setia Tuhan. Kami tetap didampingi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami, tilik pikiran kami, tilik hati kami, dan biarkan kami boleh terus senantiasa melihat bahwa Engkau Allah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, terima kasih Bu Ade atas firman Tuhannya. Kita diingat kembali bagaimana Paulus sedemikian rupa menasihati Timotius ya, supaya tetap dia menguasai diri dalam segala hal. Ya. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberi, Pak Alek bisa berdoa. Yuk mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami, khususnya juga di dalam pemberitaan firman. Engkau berkati Pendeta Ade di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, dan segala aktivitasnya Engkau sertai. Dan Tuhan juga kami berdoa, pada saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, tapi juga Engkau juga berkati tangan-tangan yang belum bisa memberi, agar sama-sama memberi di hari-hari atau minggu-minggu yang akan datang. Dan biarlah persembahan ini kami gunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun menopang pelayanan kami. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, dan kami mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan dan bisa kami berikan kembali untuk pekerjaan, digunakan untuk pekerjaan dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujianku di tangan-Mu. Di tangan-Mu ku di hatiku, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Tangan-Mu ku di hatimu, pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Saya. Oke. Baik. Harus pindah ya. Ya, selamat siang Bapak Ibu, salam. Kita sudah mendengar firman Tuhan tadi ya, baru disampaikan oleh Ibu Ade. Masing-masing kita agar terus melangkah maju bersama, melayani Tuhan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Ya, walaupun ada tantangan, ada pergumulan, ada yang tidak nyaman, tapi tadi kan dikatakan sabarlah menderita. Saya sempat terpikir juga kenapa sabar menderita dulu baru di bawahnya pelayanan gitu ya. Oh ternyata dalam pelayanan itu banyak penderitanya. Jadi kalau tidak sabar menderita dulu langsung melayani mungkin barangkali kita akan gagal kok begini ya pelayanan gitu ya. Ya tapi kenyataannya memang pelayanan itu kan tidak memang tujuan kita kan bukan untuk enak diri kita. Tadi Ibu Ade bilang fokuslah kepada Tuhan. Kalau itu fokus kita, saya kira kita akan lebih kuat lah untuk menghadapi semuanya gitu ya. Ya itu dalam pengalaman memang begitu, kenyataannya begitu. Kalau fokus kita kepada diri sendiri, ya pasti kita akan lemah, jatuh. Fokus kita kepada Tuhan,
maka kita akan jadi kuat. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang mau kita muliakan dari semua itu. Ya terima kasih Bu Ade, firman Tuhannya, terima kasih untuk teman-teman, termasuk saya juga ya. Ya terima kasih untuk semua. Baik Bapak Ibu, kita lihat warta. Silakan. Belum muncul nih. Oh, di sini nggak muncul. Baik Bapak Ibu, ini bisa diperhatikan semua. Ya. Jumlah total persembahan kita minggu lalu itu 615.000 ya, Tuhan memberkati. Oh ini sudah ada. Ya, yang berulang tahun ya, semua sudah lewat ya. Pada tanggal 1 ada 2 orang, Pak Yopi sama Tio, tanggal 6 Amos, tanggal 20 Deborah. Ya, selamat ulang tahun bagi semua yang berulang tahun. Tuhan memberkati. Kita masih bisa mendengar khotbah Pak Yopi di Radio CP 103,5 FM setiap minggu sore pukul 18. Ini menjadi pokok doa kita. Bapak Ibu bisa perhatikan semua. Ya, cuaca sampai sekarang kita lihat kadang hujan, kadang panas amat. Jadi tidak menentu, ya nggak bisa lagi diprediksi. Inilah keadaan, jadi kita terus doakan karena banyak petani yang sudah kesulitan. Ya saya tanya teman-teman yang di Ciranjang, gimana di sana udah bisa bercocok tanam belum? Belum katanya. Jadi hujan itu masih meresap, jadi belum bisa menggenangi sawah. Ya, jadi mereka nggak bisa apa-apa. Ya kita doakanlah ini semua. Ya secara khusus mungkin untuk pemilu ya, karena ini sangat lebih panas lagi dari tahun sebelumnya. Kesannya begitu. Ya karena kita tahulah banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Kita doakan supaya Tuhan. Maksudnya begini, siapapun yang terpilih, kita percaya bahwa agenda Tuhan untuk Indonesia ini tidak bisa diganggu-gugat. Walaupun mungkin ada intrik-intrik yang tidak sehat, tetapi rencana besar Tuhan untuk Indonesia ini tidak bisa diubah oleh siapapun. Ya, biarlah permainan politik berjalan, tetapi kita tetap percaya Tuhan punya rencana besar bagi bangsa ini. Entah yang paling kita tidak suka pun terpilih, kita yakin Tuhan pasti punya agenda besar bagi bangsa kita. Jadi kita terus berdoa, jangan putus asa untuk bangsa ini. Ya banyak harapan kita sebetulnya, tetapi kita percaya ya tentu ya Tuhan tahulah apa yang terbaik gitu ya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau didoakan? Sudah? Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kami bisa beribadah, sudah mendengarkan firman-Mu juga untuk mengingatkan kami kembali sebagai anak-anak-Mu yang mengambil bagian pelayanan di dalam gereja-Mu dan bahkan di lingkungan masyarakat pun. Kami adalah anak-anak Tuhan yang mestinya memiliki perbedaan dari orang lain oleh karena iman kami kepadamu, sebab semua orang dapat membaca kami. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan supaya kami bisa terus sabar, menderita, supaya kami terus menunaikan tugas pelayanan kami, apapun tantangan yang kami hadapi. Kami bersyukur berkati Bu Ade yang sudah menyampaikan firman Tuhan, berkati keluarganya, berkati juga dia dalam tugasnya di sekolah dengan pergumulan-pergumulan yang silih berganti. Tuhan kiranya menolong, terus menguatkan, menopang. Terima kasih juga untuk semua yang lain yang sudah melayani Tuhan, bagian apapun yang kami ambil. Terima kasih, berkati supaya apa yang kami lakukan ini semuanya tetap berfokus kepada memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Terima kasih untuk Pak Yopi, untuk Tio, untuk Amos, dan untuk Deborah. Berkati mereka terus menerus, dan secara khusus Deborah, mungkin sebentar lagi dia akan menjadi hakim. Tuhan juga memberkati supaya dia menjadi hakim yang benar-benar adil di dalam mengambil keputusan. Mampukanlah dia untuk terus eksis dalam Tuhan dalam semua tugas-tugasnya. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa kepadamu untuk gembala sidang kami, terus memberkati kesehatannya, semuanya, anggota keluarganya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk gereja ini, Tuhan tolong gereja kami supaya bisa berkembang lagi, bahkan kami ingin agar ada penambahan orang-orang yang datang, secara khusus adalah saudara-saudara kami yang memang sebetulnya bergabung di gereja ini. Tolong bawa mereka kembali untuk hadir, siapapun mereka,
agar kami bisa beribadah dengan baik bersama-sama, memuji memuliakan nama Tuhan. Harapan kami minggu depan sudah bertambah lagi orang yang hadir. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa supaya Engkau memberkati bangsa dan negara kami sedang tahun politik yang sedang memanas pada waktu ini. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami untuk memilih siapa yang Engkau kehendaki, tapi juga supaya kami benar-benar tetap berpikir dengan jernih siapa yang tepat, agar betul-betul kami ini tidak terjebak dalam kepanitisme yang salah. Tetapi biarlah kami melihat bahwa Tuhanlah yang memiliki rencana untuk bangsa ini, dan rencanamu itu adalah rencana besar. Karena itu Tuhan tolong. Tapi kami sangat berharap agar perjalanan pertarungan politik ini bisa berjalan dengan baik dan damai tanpa mengorbankan siapa-siapa, tetapi demi kepentingan bangsa ini Tuhan. Tolonglah elit-elit politik kami supaya mereka tidak hanya memikirkan kerajaan mereka sendiri, diri mereka sendiri, tetapi benar-benar berjuang untuk rakyat. Karena kami merasa bahwa yang memimpin masyarakat pada waktu ini adalah oligarki, hanya pemimpin-pemimpin di atas, sementara masyarakat mengalami begitu banyak kesulitan pada waktu ini, harga-harga yang naik, kekeringan di mana-mana, masalah-masalah keamanan, korupsi yang terus juga belum teratasi sejauh ini. Kami berdoa kepadamu Bapa, tolonglah supaya Engkau yang membantu untuk tetap keadaan bangsa ini menjadi kondusif. Kami juga berdoa kepada Tuhan supaya Engkau menyentuh hati nurani tokoh-tokoh politik kami, agar mereka betul-betul memang untuk kepentingan bangsa ini ke depan, bukan untuk kepentingan sesaat, bukan untuk kepentingan partai, bukan juga untuk kepentingan keluarga, kelompok, tetapi benar-benar Bapak demi kemajuan bangsa kami. Tolonglah ya Bapak supaya semuanya berjalan baik. Dan juga kami berharap agar pihak pemerintah yang memerintah saat ini, aparatur negara, ANS, polisi, tentara, agar mereka netral di dalam menjalankan tanggung jawab mereka Tuhan sebagai masyarakat, dan juga tidak berpihak kepada satu kelompok atau calon tertentu. Kami sangat berharap agar benar-benar semuanya berjalan secara fair. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Bapa supaya Engkau memberkati agar cuaca bisa menjadi lebih baik. Kami berharap hujan segera turun, karena sudah begitu banyak orang yang tidak bisa bercocok tanam, ada yang gagal panen, sehingga harapan swasembada itu bisa menjadi masalah di tengah-tengah bangsa ini. Tolonglah ya Bapak, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa kepadamu agar Engkau juga memberkati gereja-Mu, supaya gereja-Mu terus mendorong jemaat untuk berbuat baik bagi bangsa kami. Gereja-Mu terus memotivasi jemaat untuk semakin teguh iman kepada Tuhan di tengah-tengah ketidakpastian hidup. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Juga kami berdoa agar Engkau sendiri yang menolong gereja ini. Tuhan tolong terus menerus secara sinode supaya semakin baik, semakin kuat, semakin solid, dan benar-benar melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga menggembalakan jemaat dengan baik. Kami doakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan menolong anak-anak kami juga semua, masa depan mereka Tuhan, karena di masa depan keadaan ini tidak akan semakin lebih baik. Apalagi saat ini sudah banyak yang bekerja bukan lagi manusia, tetapi ciptaan manusia itu sendiri. Karena itu mohon supaya anak-anak kami memiliki kualitas skill yang baik. Jadikan anak-anak kami menjadi orang-orang yang dibutuhkan, menjadi orang-orang yang menjadi solusi bagi masalah-masalah orang lain. Sehingga anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang betul-betul berguna sesuai dengan iman mereka kepada Tuhan. Jadikan anak-anak kami agar mereka semua menjadi hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, mewakili Kristus dimanapun mereka berada. Kami mohon akan hal ini. Terima kasih ya Bapak, berkati pendidikan mereka, masa depan mereka, teman hidup mereka, berikan teman hidup bagi mereka, orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka berkomitmen untuk terus setia mengikut Tuhan, bahkan sampai generasi-generasi berikut. Kami berharap supaya betul-betul mereka takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami juga berdoa kepadamu, Engkau berkati rencana hamba-Mu kembali ke Kuningan. Tuhan pimpin, Tuhan arahkan, Tuhan kiranya memberikan kepekaan waktu yang tepat, dan segala sesuatunya berhubungan dengan hal itu. Tuhan yang memberkati. Mohon Tuhan terus campur tangan atas segala-galanya. Untuk Pak Alek, kami doakan Tuhan untuk penyelesaian kuliahnya. Engkau bantu dia, Engkau tolong dia. Juga pergumulannya untuk wisuda. Tuhan yang campur tangan atas semua. Tapi juga kesehatan Pak Alek, kami terus doakan supaya Tuhan memberkati, Tuhan menolong.
Tuhan yang campur tangan atas segala-galanya. Ibu Lili, usaha mereka, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Michael, kami terus doakan Tuhan terus menopang anak ini. Kami bersyukur karena Tuhan terus menolong dia sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur kepadamu untuk pemilik tempat ini, pengelola tempat ini yang mengizinkan kami bahkan dengan nyaman, tenang kami bisa beribadah di sini dengan tanpa kami membayar apapun. Berkati mereka, berkati tempat ini Tuhan, supaya semakin bisa menghasilkan lebih banyak lagi bagi mereka dan juga tentu bagi karyawan staf yang bekerja di tempat ini. Kami juga berdoa untuk siapapun yang mendukung kami di tempat ini, baik itu mengenai AC dan juga segala sesuatunya Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa supaya Engkau yang akan menolong kami terus tetap teguh kuat di dalam Tuhan, di rumah kami masing-masing kami terus setia bersekutu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu sekalian boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Dia. Kiranya kasih sayang Allah Bapa akan terus menghangatkan engkau, dan kiranya karya Kristus di atas kayu salib membuat engkau terus bertahan. Engkau bisa menguasai dirimu, engkau bisa bertahan dalam banyak hal, dan engkau menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Dia. Dan kiranya penghiburan yang daripada Roh Kudus akan terus mendampingi engkau di dalam masa-masa sulit, di dalam masa-masa sukar, sehingga engkau juga beroleh kemenangan dan penghiburan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tidak menimpa aku. Kiranya memberkati berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya daripada malapetaka kesakitan tidak menimpa aku.
Dia kesakitan tidak menimpa hati. Sebenar Tuhan seperti pujian yang kami naikkan. Sakit penyakit tidak menimpa kami Tuhan. Tuhan memberkati kami bila sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhanlah yang memberikan keselamatan. Terima kasih biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya persilakan duduk. Dan berdoa.